Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi grafik komputer di slide pertama dengan judul Pengantar Grafik Komputer dan Olah Citra. Pada pertemuan yang kesekian ini, di sini sih harusnya pertemuan ketiga, akan dibahas beberapa materi. Yang pertama, pengenalan grafik komputer, lalu manfaat grafik komputer, elemen-elemen grafis, aplikasi grafik komputer, pengenalan olah citra, dan aplikasi pengolah citra. Baiklah, kita akan masuk materi pertama, yaitu pengenalan grafika komputer. Grafika komputer secara definisi adalah suatu bidang ilmu yang membahas bagaimana menghasilkan suatu gambar menggunakan komputer. Contoh gambar yang dihasilkan dengan komputer ya seperti slide PowerPoint yang kalian lihat, seperti gambar-gambar foto ya, atau mungkin sekarang digital painting, atau Word, atau media apapun yang muncul di layar komputer kalian, itu adalah basic dari ilmu grafik komputer. Bagaimana objek itu muncul di layar komputer. Sehingga dalam materi grafik komputer akan dibahas teknik-teknik menggambar, tepatnya memunculkan gambar di layar digital. Kelanjutan dari grafik komputer ini adalah menghasilkan software-software grafis, ya seperti Photoshop, Corel, AI, After Effects, dan lain-lain yang sekarang sudah sangat canggih ya. Selain software-software grafis, grafik komputer juga menghasilkan software-software untuk pemrograman atau GUI ya, Graphic User Interface, yang memudahkan dan menyenangkan. Ya sekarang seperti Android ya, mobile atau web atau desktop gitu. Lalu dikatakan juga grafik komputer adalah proses menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Betul. Ada juga teknik untuk membuat gambar atau objek sesuai dari dunia nyata. Jadi ada objek, misalnya pintu, misalnya di sini ada objek seperti kapsul, kita akan pindahkan gambar yang dari dunia nyata di layar digital, bisa dengan scanner atau kita ukur dan kita modelkan di komputer, sehingga outputnya adalah objek dalam layar digital yang menyerupai objek di dunia yang nyata. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk materi selanjutnya, harus Kak Agung sampaikan bahwa grafik komputer ini adalah sebuah materi dasar bagaimana gambar itu muncul ya, basic atau dikatakan ilmu klasik ya, seperti filsafat gitu, dasar bagaimana objek itu muncul di layar digital. Materi yang Kak Agung tampilkan ini jujur aja akan banyak menggunakan materi-materi yang lama, karena memang grafik komputer ini adalah ilmu yang lebih dasar bagaimana objek-objek itu muncul di sebuah layar digital. Kita tidak sampai membuat animasi yang keren atau visual yang kekinian yang sekarang sangat luar biasa ya, 3D atau mungkin lebih jauh, tidak sejauh itu yang kita bahas. Kita lebih membahas bagaimana gambar itu kok bisa ada, lalu bagaimana gambar itu terukur, ukurannya terukur tiap perpindahan framenya, jadi sangat klasik. Nah, kalau materi-materi yang lebih jauh seperti visual yang lebih canggih, lebih modern, itu akan dibahas di materi desain grafis ya, atau multimedia, yang itu lebih membahas bagaimana teknologi itu diterapkan, diaplikatifkan ke kebutuhan marketing. Jadi harus difahami bahwa grafik komputer lebih menitik beratkan bagaimana gambar itu muncul di layar digital, sehingga kalian memahami konsep dasar sebuah gambar dan nanti dilanjutkan untuk materi-materi pendukung yang lebih jauh. Oke, salah satunya adalah pemanfaatannya. Ini pemanfaatan, bukan materi grafik komputer, tetapi lebih ke kelanjutan ketika kalian sudah memahami materi ini dan episode selanjutnya atau mata kuliah selanjutnya untuk dilanjutkan. Nah, grafika komputer sebagai tumpuan dasarnya. Tapi kita nggak akan membahas ini ya, ini dibahas di mata kuliah berbeda.
Manfaat yang pertama adalah entertain ya hiburan seperti Marvel atau sekarang banyak banget teknologi yang luar biasa tentang bagaimana sebuah grafis itu menciptakan visualisasi di kepala kita dan kita melihat itu seperti nyata. Padahal sebelum aslinya itu semua itu buatan ya. Termasuk game-game sekarang juga sudah bagus. Ada juga pemanfaatan untuk desain ya, grafis yang buat banner, buat layout, macam-macam. Lalu juga untuk monitoring dan visualisasi. Ya, misalnya untuk mau pakai drone ya, visualisasi untuk monitoring dari atas. Kayak di Tendo kan banyak ya, drone-drone kita dipakai untuk pemetaan gitu. Computer aided design. Ya, ini untuk modeling ya, modeling manufacturing produk-produk biasanya untuk mesin bubut ya atau kebutuhan industri. CAD, sebelum kita buat model dalam bentuk fisik, kita buat modelingnya dalam bentuk 3D. Lalu GUI ya kayak form, table, web gitu-gitu, tampilan grafis dari program itu kan GUI ya. Atau image processing. Image processing ya pemrosesan gambar, misalnya kayak di handphone kalian percantik ya, itu kan pemrosesan gambar yang gelap menjadi terang. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang akan dipakai atau dasar dari sebuah objek. Yang pertama adalah garis ya. Yang kedua adalah teks, lalu bagian, lalu raster image. Ya, pasti kalian tahu lah ya. Garis itu ya garis. Contohnya seperti ini. Garis merah gitu ya, garis putih atau batas wilayah itu garis. Lalu teks itu ya font biasanya ya, Times New Roman gitu. Jadi ini unsur-unsur yang mendasari sebuah objek gambar. Lalu region ini adalah batas wilayah atau saya bilang sih shape ya, shape. Saya contohkan saja. Jadi contohnya nih sebuah garis ya, ini garis. Nah, kita bisa buat melengkung atau mungkin ya macam-macam garis, kalian lebih paham. Selanjutnya adalah teks ya. Teks dengan garis adalah dua unsur yang berbeda. Misalnya di sini teknokrat. Ini adalah sebuah font ya atau huruf ya. Kita bisa ganti jenis fontnya. Ini beda dengan garis. Pak, itu kan font itu terdiri dari garis. Iya, tetapi dalam materi kita dipisahkan antara font dengan garis karena tiap karakter font ini, misalnya A, ini punya kode ASCII ya, kode yang mendasarkan munculnya output huruf A. Sedangkan garis itu beda, kode perintahnya di prosesor itu, jadi dipisahkan unsurnya. Lalu shape ya atau region saya bilangnya ya, objek gabungan dari garis ya. Bedanya dia memiliki nilai tengah ya. Kalau line ini kan tidak memiliki isi ya, dia hanya bergaris pembatas. Tapi kalau shape dia memiliki batas di dalamnya. Tepatnya ada objek di dalamnya ini. Kita bisa ganti isi merah, biru. Nah, ini shape atau region, batas wilayah. Lalu raster image ya. Raster ini berarti sebuah objek yang terdiri dari piksel-piksel. Hasilnya adalah sebuah gambar yang punya intensitas ya atau tingkatan gambar. Biasanya dimodelkan dengan foto ya. Misalnya saya punya foto di sini, objek saya sendiri misalnya. Nah, kalau kita zoom, ini terjadi titik-titik ya. Nah, ini ada raster image atau objek yang tercipta dari titik, atau saya bilang sih bitmap ya, gitu. Ini contoh penerapan aplikasi grafik komputer di media video game ya. Nah, kalau ini juga materinya udah lama ya. Kalau sekarang video game sudah sangat ditemui, itu mudah di handphone kalian ya, Mobile Legends ya, FF, dan masih banyak lagi. Ada juga untuk VR ya, virtual reality.
Ini juga game sekarang juga sudah ada, jadi kita berhadapan dengan alam fiksi ya, seolah-olah itu ada objek ketika kita pakai kacamatanya, jadi akan muncul objek-objeknya. Lalu masih dengan konsep dasar grafik komputer, jadi grafik komputer dibedakan dengan image processing. Pada grafik komputer itu menghasilkan suatu gambar, hanya objek gambar yang muncul di monitor, selesai. Tetapi kalau pada materi di image processing itu gambar selain sudah muncul diolah. Pengolahannya bagaimana? Misalnya diterangkan gambarnya, atau digelapkan gambarnya, atau dipotong, atau disisipkan data di dalamnya. Bahkan lebih jauh lagi bisa untuk sebagai virus gitu ya. Tapi kalau di grafik komputer selesai ketika gambar itu berhasil muncul. Itu jadi sangat dasar. Lalu pada materi grafik komputer itu berisi tentang teknik-teknik menggambar, teknik-teknik menciptakan gambar. Bagaimana sebuah garis itu muncul, melengkung, atau mungkin menghilang. Tetapi kalau di image processing, teknik-teknik perbaikan sehingga informasi lebih baik. Contohnya gambar rusak, itu bisa diperbaiki, atau ada bagian yang hilang, itu bisa diubah ulang. Jadi terjadi modifikasi lebih jauh setelah gambar itu muncul. Lalu pada grafik komputer hanya outputnya menghasilkan sebuah gambar di layar digital. Tetapi kalau dalam image processing yang dihasilkan adalah informasi. Grafik komputer juga foto diadu dengan gambar. Ini juga dua hal yang berbeda ya. Kalau foto itu hasil capture dari gambar yang ada. Misalnya wajah kalian di foto, ditarik dengan menggunakan sensor, menghasilkan sebuah gambar atau kamera ya, sehingga tercipta sebuah gambar. Tetapi kalau gambar itu adalah proses peniruan ya, pembuatan, biasanya dengan melukis gitu ya, atau ya lettering ya, gambar gitu, meniru. Kalau foto kan di capture langsung dapat gambarnya. Lalu foto itu pasti detail ya, misalnya bulu kucing ya jumlahnya detail. Tapi kalau gambar biasanya itu abstrak ya, tidak sedetail foto. Ini sederhana. Olah citra adalah bagaimana sebuah perbaikan kualitas gambar dilihat dari aspek peningkatan kontras, transformasi, rotasi, dan lain-lain, dan dari aspek geometri. Nah, ini masih pengolahan citra. Lalu melakukan proses penarikan informasi, ya ini image processing ya. Lalu melakukan kompresi, bagaimana dikecilkan sehingga lebih ringan ya. Selanjutnya adalah penerapan olah citra, misalnya dalam bidang kesehatan, itu untuk melihat rekam medis seperti rongsen ya, melihat paru-paru, tulang, atau mungkin saraf-saraf. Kalau pengolah citra di bidang penginderaan jarak jauh, ya foto drone tadi itu bisa dinegasikan, menghasilkan sebuah batas-batas wilayah, mana laut, mana daratan. Ada juga untuk pengenalan karakter. Jadi ada gambar, nanti di scan sehingga menghasilkan font, karakter, dan kode ASCII tadi ya. Contohnya pada plat motor itu sudah ada sensor, ketika keluar parkir di scan platnya lalu menghasilkan objek karakter font. Padahal itu kan gambar ya, bisa ditarik ulang menjadi sebuah font yang memiliki kode ASCII. Pan kita sudah jelaskan bahwa gambar dengan font itu suatu yang berbeda. Selanjutnya adalah untuk computer vision. Jadi computer vision itu adalah sebuah komputer dengan kecerdasan ya. Jadi kalau dengan computer vision ini akan terjadi otomatisasi proses. Contohnya sebenarnya sudah kalian nikmati ya, seperti story-story atau efek-efek
di handphone kalian itu adalah otomatisasi proses gambar, dimana gambar yang masuk langsung bisa dicerahkan, dihaluskan kulitnya, diberikan efek love, emot, hidung babi, hidung kelinci, macam-macam. Itu secara nggak langsung adalah bentuk computer vision. Jadi dalam sebuah gambar langsung diolah otomatis gitu. Di sini juga dikatakan penerapan ya. Ya, ini untuk game ini. Ini untuk Blender. Tahu ya Blender, aplikasi untuk membuat objek 3D. Ini untuk video game. Oke, selanjutnya ada tanya jawab. Kalian sudah merangkum. Saya minta kalian bertanya dari apa yang saya paparkan dan yang sudah kalian tulis, apa yang menjadi pertanyaan kalian pada basic pengantar grafik komputer, lalu ditulis di form yang sudah kalian siapkan di tugas. Cukup dari Kak Agung, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.